级鞭留给你。唯有一死，那是我送你的礼物。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan melanjutkan Donghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuk episode 100. Untuk di part sebelumnya, Wang Lin telah berhasil untuklah memasuki bagian dalam, meskipun ya untuk episode sebelumnya kita tidak diperlihatkan untuk Liu Mei dan juga Wang Lin. Ya seharusnya kalau di novelnya benar-benar begitu hot, tetapi ya untuk di Donghua-nya sama sekali tidaklah diperlihatkan. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Wang Lin yang secara tidak sengaja melihat jiwa dari Li Muan berada di gelembung air, membuat dia menjadi sangatlah terkejut dan mencoba untuklah mendekatinya. Tetapi ketika dia menggunakan akal ilahinya, Wang Lin kembali bertemu dengan si pria tua yang sebelumnya dia kadalin di luar angkasa. Dan kini posisinya dia sedanglah menyerap potongan jiwa. Potongan jiwa ini juga menyerupai wanita, bahkan membuat Wang Lin menganggapnya sebagai Li Muan. Dan dia meminta pertolongan kepada Wang Lin untuklah menyelamatkannya. Sehingga Wang Lin langsunglah menyerang, yang membuat bentrokan kekuatan langsunglah terjadi. Dari bentrokan tersebut, membuat celah spesial juga bermunculan. Si penyihir tua merasa kalau pertarungan ini dilanjutkan, maka akanlah menjadi bahaya besar. Sebab dia memiliki trauma besar dengan celah spesial guys. Alhasil, dia pun melarikan diri, dan kini Wang Lin langsung menghancurkan formasi yang menekan wanita tersebut. Tetapi siapa sangka ya, potongan jiwa ini hanyalah bersifat familiar seperti Li Muan. Tanpa basa-basi ya, Wang Lin langsung menggunakan bendera jiwanya untuklah menangkap sisa-sisa potongan jiwa milik dari Li Muan. Namun, situasinya semakinlah memburuk. Beberapa celah spesial juga bermunculan di dekat mereka. Si penyihir tua yang mencoba untuklah melarikan diri malah tersedot ke dalam celah spesial. Sedangkan untuk Wang Lin, dia teruslah berusaha keras untuklah mencari potongan jiwa dari Li Muan. Beruntungnya dia berhasil dan memasukkannya ke dalam mutiara penentang surgawi guys. Setelah dari semua itu, Wang Lin mendarat di tempat makam pedang yang begitu sangatlah banyak. Tanpa basa-basi, dia pun mengeluarkan pedang surgawi karena untuk seluruh pedang ini benar-benar mengincar energi surgawi. Dan benar saja, ketika pedang itu dilemparkan, seluruh pedang tersebut langsunglah mengejarnya. Tetapi ya secara tiba-tiba, pedang ini berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah pedang berwarna biru. Ini bisa disebut sebagai pedang atau golok ya. Yang tidak disangka-sangka, senjata biru ini langsunglah menyerang pedang surgawi. Su Ligao yang berada di dalam pedang ini menjadi begitu sangatlah ketakutan. Karena sekalinya melakukan bentrokan kekuatan, Su Ligao merasa kalau senjata ini juga terdapat jiwa. Benar saja yang ditakuti oleh Su Ligao, senjata tersebut ternyata bisa untuklah berbicara untuk memintanya tinggalkan jiwanya dan dia haruslah pergi. Lalu, belati tersebut langsunglah berubah menjadi besar. Wang Lin berhasil untuklah menahannya dan melarikan diri dari sana. Sayangnya, seluruh pedang yang berada di sana juga langsunglah mengejarnya, yang membuat mereka bermain kejar-kejaran sembari melakukan tangkis-menangkis serangan guys. Yang lebih mengejutkan, ternyata di sana juga ada Qian Feng yang sudahlah babak belur. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan untuklah melarikan diri.
dengan mengucapkan Zheng Yu terima kasih karena dia telah berhasil memancing roh pedang untuklah keluar. Maka dengan begini dia bisa untuklah melarikan diri. Dan sebagai tanda terima kasihnya ya, dia mengeluarkan Hongdi untuklah menghambat pergerakan dari Zheng Yu. Dengan bertujuan ya, dia inginlah menghancurkan hidup dari Wang Lin guys. Sedangkan untuk Wang Lin, dia mengaku kalau dirinya tidak mampu untuklah menghadapi seluruh pedang yang berada di sini. Alhasil ya, dia mengikuti kemauan dari si belati biru dengan cara mengeluarkan jiwa dari Suligao dan dia pun diperbolehkan untuklah pergi. Sedangkan ya untuk Suligao yang diusir dari pedang surgawi, dia sungguhlah begitu kecewa kepada Wang Lin. Tetapi ya Wang Lin berjanji kalau dia akanlah kembali dan menemukan cara untuklah menyelamatkan dirinya. Suligao hari-hari dijadikan tumbal oleh Wang Lin ya. Akan tetapi setelah keluar dari makam pedang Suzaku, dia langsunglah bertemu dengan Hongdi. Tanpa sepatah kata apapun, mereka kembali melanjutkan pertarungan guys. Tetapi ketika mereka melakukan bentrokan kekuatan, Hongdi mendapati ingatannya kembali. Dikarenakan Hongdi memang menyimpan sisa-sisa kesadarannya dan dia meminta kepada Zheng Yu untuklah habisi nyawanya sekarang juga. Dirinya mengaku untuk saat ini dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Selagi dia mendapati kesadarannya, dia juga mencoba untuklah melepaskan diri dari kendali tersebut. Namun sayangnya, kemampuan pengendali dari Tianfeng jauh lebih kuat daripada Hongdi. Sehingga dia memohon kepada Wang Lin untuk habisi nyawanya sekarang juga. Dia sudah lelah dengan keadaannya seperti ini. Untuk Wang Lin, dia sungguh-sungguh berempati kepada Hongdi. Padahal dia adalah salah satu lawan yang mampu untuklah menghadapi ataupun mengimbangi dirinya. Tetapi dirinya memiliki akhir yang begitu sangatlah mengenaskan. Padahal ya untuk Wang Lin sama Hongdi sama-sama mengenaskan guys. Tetapi yang paling mengenaskan adalah Hongdi itu sendiri. Dan karena permintaan dia untuklah menghabisi nyawanya, Wang Lin akanlah memenuhi permintaan tersebut. Dan dia mengeluarkan kapak milik dari leluhur klan raksasa. Mendengar permintaannya dipenuhi oleh Wang Lin, Hongdi pun langsunglah tersenyum guys. Meskipun permintaannya dipenuhi, tetap saja kekuatan pengendali dari Tianfeng atau boneka mayat masihlah berada di dalam tubuhnya. Mau tidak mau, Wang Lin juga haruslah berjuang keras untuklah bertarung dengannya guys. Jadi ya bisa dianggap ini adalah pertarungan terakhir untuklah Hongdi dan juga Wang Lin. Setelah melakukan bentrokan kekuatan dan dimenangkan oleh Wang Lin, Hongdi meminta segera lakukan sekarang juga. Dan terlihatlah kapak klan raksasa menjadi begitu besar serta diarahkan kepadanya. Sebelum detik-detik terakhir Hongdi benar-benar meninggal dunia, dia mengenang semua masa lalunya. Dirinya sebagai murid yang memiliki bakat yang begitu luar biasa, dia telah merepotkan seluruh para tetua dan gurunya hanya untuk membuat dia menjadi jauh lebih kuat. Tetapi dia sungguh berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukungnya. Dan dia mengucapkan sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Setelah Hongdi benar-benar tertebas dengan kapak raksasa, dia juga memberikan hadiah kepada Wang Lin berupa sebuah giok dan juga senjata cambuknya. Ditambah ya dengan memiliki wujud mawar berwarna merah. Dan dia mengucapkan kata-kata terakhir kepada Wang Lin. Untuk kedua hadiah ini pasti akanlah berguna untuknya. Ditambah, Hongdi juga akanlah memberikan sebuah pemahaman tentang konsep artistik dari bunga mawar atau biasa yang kita kenal
sebagai kemampuan kelopak bunga mawar yang selama ini digunakan olehnya untuklah bertarung. 明年春天， Dan dia juga meminta satu hal kepada Wang Lin untuklah membantu dirinya menghabisi nyawa dari Qian Feng. Maka dengan begitu, jiwanya akanlah benar-benar terbebas dan dia bisa untuk melakukan reinkarnasi ulang. Dan Wang Lin haruslah melakukan satu hal lagi. Di dataran utara yang begitu jauh, ada bunga mawar biru yang akanlah mekar. Dan dia diperbolehkan untuklah mengambilnya, karena itu adalah hadiah untuknya. Dan Wang Lin pun mengucapkan kalau dia akanlah berjanji dan memenuhi semua keinginannya. Wah. Sementara untuk para leluhur dari klan abadi, mereka sedanglah membuat sebuah portal. Tetapi sayangnya portal ini hanya bisa dimasuki satu orang saja. Dan Yun Kuei-ji lah yang akan masuk. Dia akanlah menemukan kristal kultivasi bintang, maka dia akanlah kembali dengan cepat. Sehingga para leluhur hanya berdoa dengan keselamatannya, karena di dalam sungguhlah begitu berbahaya. Dan dia pun tiba di gerbang utama bagian dalam dari makam Suzaku, guys. Di sana juga sudah terdapat banyak sekali para praktisi yang sedanglah menunggu. Dan para praktisi juga sungguh begitu terkejut-kejut. Ternyata Yun Kuei-ji juga berhasil sampailah ke sini. Lalu Yun Kuei-ji memberitahu kepada semua praktisi yang di sana, kalau gerbang ini kebuka, maka mereka akanlah mendapati manfaat yang begitu sangatlah banyak. Bukan hanya kultivasi mereka sajalah yang akan meningkat, melainkan mereka juga akanlah mendapatkan yang namanya alam bela diri terbaru. Karena di depan mereka ini adalah makam generasi pertama dari Suzaku yang biasa kita kenal sebagai Ye Wuyu. Tidak sampai di situ, Yun Kuei-ji dikejutkan dengan sosok yang begitu sangatlah asing. Dia melihat ke arah pria tua dengan monyetnya yang tak lain itu adalah utusan dari Dewa Tosen. Dia menyebutnya sebagai bayangan. Dirinya hanya bisa tertawa kecil kepada Yun Kuei-ji. Sedangkan untuk Yun Kuei-ji, dia mempertanyakan siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Karena dia sama sekali belum pernah melihat sosoknya di alam Suzaku. Tetapi untuk utusan dari Tosen ini hanyalah mengatakan, dari seluruh alam Suzaku, hanya ada satu orang sajalah yang mengenali dirinya. Dan percuma jika dia memberitahu kepada Yun Kuei-ji, dia tidak akanlah tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Maksud perkataan dari utusan Dewa Tosen, satu-satunya orang yang mengenal namanya yaitu Wang Lin sendiri, guys. Baru aja dibilang, celah spesial dalam jumlah yang begitu banyak tiba-tiba bermunculan disertai dengan kedatangan dari Qian Feng, Liu Mei, dan juga Zheng Niu alias Wang Lin. Dengan kedatangan dari Wang Lin, membuat Yun Kuei-ji langsunglah tersenyum. Begitu juga dengan Mozi serta lainnya. Terutama untuklah utusan dari Dewa Tosen. Karena dia sangatlah dendam kepada Wang Lin, guys. Sedangkan untuk Zhu Kuei-ji yang masihlah berada di luar, dia akhirnya berkata, puncak permainan akhirnya akanlah dimulai. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini ya, akhirnya kita bisa melihat kalau Hongdi benar-benar terbebas dari penderitaannya. Mungkin ya untuk sepuh-sepuh novel sudah tahu kalau nantinya Hongdi akanlah direinkarnasi dan akanlah menjadi teman dari Wang Lin. Yang dimana nantinya juga Hongdi akanlah membantu Wang Lin dalam bahaya yang begitu besar ketika berada di planet Tianyun, guys. Pada intinya, Hongdi dan juga Wang Lin selalu memberikan timbal balik yang begitu baik. Atau disebut ya, saling menolong satu sama lain. Meskipun dulunya mereka adalah musuh, tetapi di masa depan mereka adalah sahabat. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.